Jelas kita hanya ingin menunggu apa yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan, dalam menangani COVID-19 ini, sehingga kita tidak berada lagi di relung-relung atau ruang-ruang ketakutan. Karena tiba-tiba COVID-19 datang dan banyak nyawa yang melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saat ini, kali ini saya ingin menguber berita yang ngeri sedap. Ada relawan Jokowi yang menyuruh Presiden Jokowi bertobat. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir rmol.id. Satgasus Cakrabuana PDIP minta Jokowi bertaubat ketimbang lakukan reshuffle. Ini Satgasus yang kemarin mengadunya ke Rizal Ramli, padahal PDIP. rmol.id, penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak kunjung menampakkan perbaikan selama 6 bulan lebih masa penyebarannya. Persoalan ini membuat Satuan Tugas Khusus Satgasus Cakrabuana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP merasa prihatin. Kepala Satgasus Cakrabuana PDIP Kadiman Sutedi mengatakan Jokowi bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintahan tidak punya cara lagi selain melakukan tobat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa ya. Mari kita sama-sama mohon pengampunannya, pertaubatannya. Itu yang saya lihat belum ada, ujar Kadiman Sutedi saat dihubungi kantor berita politik RMOL Rabu 15 September. Sebabnya sosok yang akrab disapa Yongki ini, luar biasa, namanya Kadiman tapi dipanggil Yongki. Melihat pemerintah sudah lupa diri karena Jokowi dan jajaran kabinetnya merasa paling berkuasa. Ya memang paling berkuasa, tidak usah merasa ya, karena dia presiden primus inter pares dalam sistem pemerintahan presidensil, dia nomor 1 ya. Nah, masalahnya adalah digunakan seperti apa kekuasaan tersebut ya. Masih saling membawa ego. Dia nyalahin dia dan dia nyalahin dia. Emang pencipta alam semesta siapa? Dia orangkah? Itu saya lihat mereka lupa ungkapnya. Nggak jelas ini, dia nyalahin dia nyalahin dia. Oleh karena itu, Yongki menyarankan kepada Jokowi untuk menggelar acara taubat secara nasional. Luar biasa ya. Dengan semua elemen pemerintahan dan masyarakat, ketimbang melakukan reshuffle yang hingga hari ini hanya menjadi wacana. Ajaklah mereka semua bergandengan tangan, eksekutif, yudikatif, tokoh agama, tokoh adat, seluruhnya, TNI Polri bergandengan tangan. Kita mohon pengampunannya, tandasnya. Ini cuma eksekutif yudikatif saja ya, legislatif nggak perlu diajak bertobat ya. Karena ini COVID-19 enggak mungkin dilawan dia orang. Ini dunia. Obat yang paling manjur cuma satu, pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Silahkan sampaikan ke Presiden dan tokoh-tokoh itu. Demikian Yongki menyudahi. Ya saudara sekalian, Satgasus Cakrabuana ini memang agak aneh. Ngadunya ke Rizal Ramli, padahal dia adalah underbow-nya PDIP. Lalu sekarang minta Presiden Jokowi bertobat. Apakah tuntutan itu masuk akal? Ya begini Sobat era sekalian ya, hidup ini kan selalu ada dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kehidupan yang ya mungkin kita tidak bisa jangkau, tapi kita percaya bahwa ada yang maha kuasa, zat yang maha benar, zat yang maha kuat,
Zat yang maha agung dan maha segalanya. Maha memberi juga, ya, maha menerima taubat juga, ya, maha menyembuhkan penyakit juga, ya. Dan sebagai orang beragama, ya, kita mempercayai itu. Karena itu, selain kerja-kerja, ya, kerja-kerja yang sifatnya duniawi, yang kelihatan, manajemen pemerintahan, yang melibatkan manusia dan lain sebagainya, kita juga harus transenden, vertikal kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga ada sinergitas yang positif, energi yang positif yang kita bisa pancarkan untuk mengatasi COVID-19 ini. Tapi bagaimanapun, ya tidak cukup hanya mengandalkan transenden saja, doa saja, karena upaya, ikhtiar, effort itu pun memang merupakan perintah, ya, atau ajaran agama. Nah, persoalannya adalah sekali lagi, apakah effortnya sudah maksimal, ikhtiarnya sudah memadai atau tidak. Dalam hal pemerintahan Jokowi ini, sekali lagi dimensi vertikalnya atau transcendentalnya, ya bagaimana Yang Maha Kuasa mau membebaskan negeri ini kalau banyak korupsinya, banyak free ridersnya. Ketika menangani COVID, justru uangnya misalnya dikorupsi, uangnya untuk golongan menengah ke atas. Skema keuangan yang membuat APBN berdarah-darah ternyata lebih banyak dimanfaatkan atau digunakan, disalurkan kepada para konglomerat misalnya. Undang-undang yang dibuat pun lebih berpihak kepada pemilik modal. Jadi bagaimana kita mau menerima, katakanlah, rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa, ya, itu dimensi transendennya, vertikalnya. Tapi dimensi duniawinya, ya kita lihat apakah effort Presiden Jokowi dan jajarannya sudah maksimal, sudah memadai, sudah efektif, ya, sudah memiliki strategi yang jitu atau tidak. Rasanya belum juga. Bahkan terkesan terjadi persaingan silang sengketa antara Gubernur DKI Jakarta dengan punggawa-punggawa Presiden Jokowi, bahkan dengan Presiden Jokowi sendiri. Bagaimana kita mau menanggulangi COVID-19 kalau di antara unit-unit pemerintahan justru terjadi persaingan, saudara sekalian. Karena itu, ya mungkin bertobat ini adalah salah satu pintu atau salah satu jalan, tapi yang lainnya adalah bagaimana memperbaiki manajemen pemerintahan. Dan masalahnya adalah kalau persoalannya atau intinya adalah di leadership pemerintahan atau Presiden Jokowi sendiri, nah ini yang persoalan yang sangat berat, bagaimana menyelesaikannya. Penyelesaiannya hanya Presiden Jokowi sendiri atau kemauan rakyat. Tapi yang jelas apapun yang terjadi, semua jalan harus konstitusional. Ya, kalau kita menangkap gejolak atau gelombang perasaan sebagian masyarakat, saya tidak mengatakan semuanya, ya ada yang mensasar kepada diri pribadi Presiden Jokowi, mempermasalahkan kemampuannya memimpin atau leadershipnya, termasuk kemampuannya memimpin dalam pemberantasan COVID-19 dengan sebuah manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, kemudian menghargai azas pembagian kerja atau division of labor, menghargai profesionalisme, kemudian memberikan trust atau kepercayaan kepada unit-unit tertentu atau kepada tokoh tertentu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah Presiden Jokowi sudah on the right track untuk itu? Ya tentu pro dan kontra. Sebagian akan mengatakan sudah, sebagian pasti akan mengatakan belum. Kalau ditanyakan kepada para pendukung masing-masing, ya tidak akan pernah selesai. Tapi intinya adalah kita lihat saja hasilnya sebagai rakyat. Hasilnya sejauh ini seperti apa? Sejauh ini bahwa kita makin dibelit oleh COVID-19. Makin banyak korban yang jatuh, yang kadang-kadang tidak diduga. Pada video kemarin saya mengatakan teman saya SMP, SMA, seorang kolonel Angkatan Laut, tiba-tiba kena COVID dan meninggal. Sekda DKI, Saifullah, juga meninggal. Tapi yang kena, baru-baru saja mengatakan Ketua KPU Arief Budiman terkena COVID-19. Sebelumnya anggota KPU Novida Ginting juga kena. Bayangkan sobat era sekalian, apa strategi yang bisa dilakukan pemerintah? Kalau pemerintah yakin dengan strateginya, put the strategy on the table, lalu laksanakan dengan konsisten dan
baik. Tapi kalau tidak mampu lagi, ya ada dua kemungkinan. Kalau kita bicara tentang pertandingan, ya lempar handuk saja. Atau tadi, menuruti Satgasus Cakrabuana bertobat kepada Yang Maha Kuasa, kita melakukan tobat nasuha. Tidak hanya Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi yang akan memimpinnya. Semua para menteri melakukan tobat nasuha. Punggawa-punggawa Jokowi melakukan tobat nasuha. Dan setelah itu berjanji untuk memperbaiki negeri tanpa melakukan korupsi lagi. Tanpa mengambil rente yang terlalu besar. Bukan besar, tanpa mengambil rente. Kalau itu barangkali Tuhan memberikan blessing-nya, memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita tidak tahu ya, tapi yang jelas kita hanya ingin menunggu apa yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan, dalam menangani COVID-19 ini, sehingga kita tidak berada lagi di relung-relung atau ruang-ruang ketakutan. Karena tiba-tiba COVID-19 datang dan banyak nyawa yang melayang. Mudah-mudahan kita semua sehat, Sobat Era sekalian. Jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mengikuti semua protokol kesehatan COVID-19. Tapi jangan juga panik, harus hidup secara baik dan sehat. Mudah-mudahan segera COVID-19 ini berlalu, dan kita bisa hidup normal lagi atau new normal lagi ya. Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.